Hari ini kita akan bicara tentang melankolis yang hasratnya sempurna dan ya dia punya ciri khas pemikir. Ya, ini anakku nih pemikir nih. Ya. Walaupun dia nggak merasa bahwa dia pemikir, ya. Dan apapun selalu ingin dia lakukan secara sempurna. Ya, alhamdulillah nih nanti. Ya ini karena anak banyak ya, ibu-ibu kalau mau wataknya lengkap di anak-anaknya, silakan punya anak banyak supaya semua watak ada di anaknya, oke? Ya, nah ini kekuatan melankolis ya. Ya saya baca dulu, nanti saya akan minta Kakung ya mereview ya atau mengomentari tentang kekuatan ini ya. Kekuatan melankolis melihat hal yang detail atau yang mendalam atau yang kecil-kecil ya. Dan dia juga kritis dan teoritis dan serius. Makanya lihatnya anakku ini serius ya. Dan tekun dan konsisten. Ya, oke. Ayo Kakung, menurut Kakung ya kekuatan yang Ibu cerita ini atau Ibu sebutkan tadi gimana? Ya. Menurut kamu? Kalau yang melihat yang detail, mungkin kadang melihatnya sesuatu yang detail malah nggak lihat secara garis besar, jadi kadang malah nggak fokus. Oh iya, tapi jadinya lihat yang lebih kecil-kecil gitu menurut kamu? Iya, nggak tahu apa, mungkin itu pun arti melihat hal gitu, mungkin itu emang kebiasaan gue aja, tapi nggak tahu. Oh gitu. Ya itu sebetulnya itu ya istilah namanya melihat hal yang detail, yang kecil-kecil gitu ya. Dan Bu Isa rasa juga begitu. Kakung lah nanti anak yang paling mengingatkan saya untuk hal-hal yang lebih kecil-kecil ya, atau yang detail atau yang mendalam ya. Dan kemudian kalau kritis dan teoritis Mungkin, tapi kalau aku sendiri, karena aku nggak ilmuku dikit, jadi kalau aku bilang aku kritisnya yang bego gitu. kritis yang bego gimana sih? Oh, nggak tahu, maksudnya sosok merasa dirinya itu kritis, tapi padahal maksudnya omongannya ya nggak sekritis itu, cuma merasa doang. Oh gitu ya. Ya sebetulnya begini ya, Ayah Bunda dan teman-teman semuanya ya, ciri khas orang melankolis itu begitu. Ya, orang yang sangat apa ya, merendah gitu ya. Padahal kalau orang lain lihat dia begini sebetulnya. Nah, ini nggak benar, ini emang benar kayak gitu. Oh ini nggak merendah katanya. Ya. Oke, kritis dan teoritis. Jadi menurut Kakung dia merasa kritis, tetapi merasa omongannya ya tidak kritis. Kritis itu bukan mesti omongannya yang tidak kritis, nah. Ya, kamu mau bisa mengkritik orang aja itu sesuatu yang kritis. Ya. Cuman bedanya, Prio juga kritis. Cuman Prio langsung diucapkan, kalau Kakung biasanya disimpan dulu. Ya, dipikirin dulu, nanti kalau ada waktunya udah tepat baru dia ngomong. Ya, mungkin dia nggak rasa tuh, kalau Ibu saya rasa ini anaknya kritis. Dan pasti dia kasih penjabaran alasan-alasan, ya itulah namanya teoritis. Ya, dan serius. Ya, nah ini aja serius kan. Ini namanya tegang. Oh ini namanya tegang ya. Ya memang Ayah Bunda dan teman-teman ya, Kakung merasa dirinya tegang gitu. Kalau saya sih anggapnya serius. Tekun dan konsisten. Konsisten ini artinya telaten. Dia mengerjakannya itu dengan telaten ya setiap hari ya. Tapi Setiap hari, kalau gitu. sendiri masa aku nggak konsisten. Mungkin satu-satunya hal yang konsisten aku lakuin adalah tidak melakukan hal konsisten. Oh, satu-satunya hal konsisten yang kamu lakukan tidak melakukan hal yang konsisten. Waduh, ya sebetulnya itu sekali lagi dia merendah. Itu nggak benar, itu emang kayak gitu. Ya. Kalau konsisten, aku sekarang hebat dan pintar. Nah, ini juga ciri khas seorang melankolis ya. Dia tidak mau mengakui semuanya. Ya, nah, teman-teman bisa nanti buka lagi videonya anak pertama Mas Lana. Kalau Mas Lana langsung mengakui ya. Itulah yang istilahnya optimis ya. Jadi ada watak itu kan terbagi dua, ekstrovert dan introvert. Ekstrovert itu nanti ada yang koleris dan sanguinis. Sanguinis itu yang waktu itu contohnya adalah Mas Lana, koleris itu contohnya Mas Prio ya. Nah, mereka dikategorikan orang optimis ya. Nah, introvert ini hari ini kita bahas tentang Mas Kakung yaitu melankolis. Minggu depan nanti akan satu lagi watak, kita akan bahas tentang phlegmatis. Itu memang sering dikategorikan pesimis ya. Nah, pesimis itu bukan berarti tidak bagus ya. Pesimis itu sebetulnya gaya merespon. Kalau optimis gaya meresponnya apa-apa iya dulu. Nah, kalau orang pesimis gaya meresponnya apa-apa tidak dulu. Nah, itu perbedaan namanya gaya merespon. Oke? Ya, kita lihat lagi nih kekuatan melankolis sebenarnya banyak nih. Ini sudah ada 4, malah ini 5, 6 ya sebetulnya ya. Wah, ini dia. Cenderung jenius. Ya, kenapa tuh ya? Mampu menganalisa. Ya, mampu menganalisa. Kakung ini mampu menganalisa dia. Setiap apa-apa dia pasti analisa dan ya teratur. Ya dibanding kakak dan adiknya, Kakung lah yang paling teratur dan memiliki standar tinggi ini Kakung. Makanya dia merasa ya ya tadi yang dia bilang tadi, oh, saya merasanya kayaknya bodoh ya, waktu saya kok nggak ini ya, nggak bisa ya. Itu sebetulnya karena dia memiliki standar yang tinggi, padahal buat kita watak lain aja dia bisa begini aja udah luar biasa. Ya, nah ini kekuatan orang melankolis lagi. Tapi cenderung jenius enggak.
Oh, maksudnya untukku, mungkin untuk anak melankolis yang lain ada. Kenapa kamu bilang kamu nggak cenderung jenius? Oh, aku jenius. Ya, pokoknya gitu. Ya, kamu merasa tidak jenius ya, tapi kalau ibu lihat sih ya, saking karena dia mampu menganalisa dan kritis tadi, ya itulah makanya cenderung jenius. Dan memang anak-anak jenius itu dia nggak merasa dirinya jenius, ya. Albert Einstein, kemudian Thomas Alva Edison, dia nggak merasa jenius. Makanya waktu dia sekolah SD dimarahin tuh sama gurunya, karena dia merasa nggak jenius, padahal jenius gitu. Sampai keluar dari sekolah, akhirnya homeschooling, ya. Aku nggak dimarahin. Iya, kamu sekarang bersyukur. Aku Kamu bersyukur sekarang guru-gurunya guru yang mulai memahami watak dan gaya belajar ya. Coba kamu lahir di zamannya Thomas Alva Edison gitu. Wah, mungkin ya nasibnya kayak Thomas Alva Edison. Ya. Oke, ini kekuatannya ya. Jadi tadi kekuatannya. Oh, masih ada lagi lembar berikut kekuatan ya. Berbakat, rapih. Nah, ini dia rapih. Ya, dari lima-limanya yang paling rapih lah Kakung lah ya. Sensitif dan peka. Ya. Ini sensitif peka ini artinya bukan sesuatu yang gimana ya. Jadi dia suka bisa merasa duluan kalau mau ada sesuatu ya. Misalnya mau ada hal-hal yang menimpa kita, justru tipe-tipe melankolis lah ini yang lebih sensitif dan peka. Cuman kalau misalnya kamu pernah bilang, aku kok dikata teman-teman nggak peka, sebetulnya dia peka, cuman teman-teman merasa ya pekanya laki-laki melankolis dengan pekanya perempuan melankolis, nah itulah nanti ada perbedaannya juga gitu, ya. Melankolis tetap peka, cuman laki-laki pekanya melankolis tentu tidak sepeka perempuan melankolis, ya. Kemudian mudah berempati pada orang yang lemah. Nah ini Kakung nih suka kesian, dia suka kesian sama temennya atau suka kesian kalau lihat orang-orang yang lemah gitu, yang nggak mampu. Ya itu kalau saya kayak aku ngerendahin sih. Maksudnya? Nggak tahu. Oh, kamu merasa orang yang lemah? Enggak, maksudnya karena aku berempati pada maksudnya. Jadi belum tentu orang lemah itu orang yang lemah, cuman karena aku bilang aku menurutku itu orang lemah. Enggak, bukan. Ini bukan menurut kamu. Ini memang program yang ada di otak orang-orang melankolis. Berempati pada orang yang lemah. Misalnya itu tadi, bisa juga orang yang sakit, bisa orang juga lemah secara ekonomi, bisa juga lemah ya secara hal yang lain. Memang di kepalamu itu mudah berempati, atau kalau bahasa populernya itu mudah kasihan. Kayak jalur. Hah? Kayak jalur. Kayak jalur maksudnya? Dia nggak punya laptop untuk main game, jadi aku kasih dia. Iya, kayak gitulah. Itu paling simpelnya ya. Jadi adiknya laptopnya rusak, dia yang langsung datang sama saya untuk bisik-bisik, Bu kasihan adik jalur, Bu gini. Itu namanya mudah berempati. Tapi kalau ngomong gini, aku sombong gitu. Inilah ciri khas melankolis. Dia takut ngomong kayak gini nanti disangka sombong. Bukan, Nak, ini namanya mudah berempati, ya. Ya bukan sombong. Kalau ini memang kekuatan orang melankolis. Ini bukan kata ibu. Ini kata para ahli yang meneliti atau yang mengobservasi atau yang melihat fenomena-fenomena kekuatan terhadap orang-orang yang Allah kasih program melankolis. Ini bukan kata ibu. Tapi nggak semua orang melankolis punya semua kekuatan melankolis ini kan? Sebetulnya punya, cuman belum keluar semua. Nanti berjalan umur, nanti semakin dewasa, mungkin keluar ini. Ya, atau orang berekspektasi. Ini lagi nih ya, ini khawatir berekspektasi ya. Banyak orang nggak tahu dia punya kekuatan ini, gitu. Ya kayak Kakung nih, menurut Bu Isa, anak Bu Isa nih Kakung itu tadi bakatnya itu yang lebih ke apa ya? Yang lebih ke seniman gitu ya, atau lebih banyak dia bakatnya. Dia ada punya bakat main musik juga ya seperti biasa karena itu genetik ya, senang juga visual spasial, kecerdasan visual spasial, menggambar gitu kan ya, dan bakat yang lain juga kadang-kadang munculnya ya tanpa saya tahu gitu. Nah, inilah yang namanya melankolis ya. Jadi betul Mas Apung bilang tadi, kok rasanya belum keluar semua. Memang ini belum keluar semua, nanti keluar ya. Saya nggak bilang belum keluar semua, aku bilang nggak semua ya. Nah, ibu makanya ibu bilang ini belum keluar semua ya. Banyak banget bakatnya tadi tuh, ada 3 layer ya. Jadi 12 lebih 15 jadi. Maksudnya berbakatnya, kalau aku sendiri aku nggak merasa berbakat. Maksudnya main musiknya gitu-gitu doang, cuma lihat chord gitu. Gambar juga gitu-gitu doang. Kamu merasa gitu-gitu doang ya. Itulah itu yang saya bilang ya, ciri khas juga orang melankolis. Nah, ciri khas yang tadi diutarakan ini itu bentuk kelemahan semua. Ya, bentuk kelemahan. Nanti kita bicara bentuk kelemahan ya. Sekarang kita lihat. Nah, ini ciri-ciri paling gampang lihat orang melankolis ya. Ayah Bunda, teman-teman kalau mau tahu anaknya melankolis apa enggak, itu lihat kalau dia pencet odol atau pasta gigi. Ya, lihat gitu. Kakung waktu umur 2 tahun aja, 2 tahun, saya kasih odol pasta gigi, dia pencetnya dari bawah. Ya. Kalau Lanang kasih odol pencet di tengah. Kakung, Prio yang kedua pencet odol ya dari tengah.
Kakung waktu pencet odol, walaupun saya nggak ajarin, dia dari bawah, ya. Nah mungkin nggak tahu nih Kakung masih ingat apa enggak nih, tapi kalau saya ingat banget, dia pas langsung saya tahu, oh ini dia melankolis. Walaupun sebetulnya nggak lewat pakai odol juga, kalau kita sudah belajar tentang watak, dari kecil kita udah tahu, ya bisa tahu nih, oh ini kira-kira melankolis nih. Pas dia pencet odol dari bawah, ini, ya. Buat teman-teman juga, buat ayah bunda yang memang sampai dewasa juga pencet odolnya dari bawah, ya itu rata-rata orang melankolis. Walaupun watak lain bisa juga pencet odol dari bawah, tetapi belajar keras. Kalau melankolis nggak usah diajarin, kita sudah di bawah. Atau nggak kebutuhan? Atau kebutuhan. Sebutan, maksudnya kamu kebutuhan? Ya maksudnya kalau udah mau habis, kalau terus lupa beli baru, ya pasti dari bawah. Oh iya, orang watak lain. Tapi kalau melankolis memang dari bawah. Bahkan melankolis juga itu tadi, pasti dia ya selalu dari bawah dan dia lipat juga kayak gini. Bahkan ada yang ekstrim, nggak tahu siapa nih, nggak tahu Kakung nih, ekstrim apa enggak? Ya, itu tadi udah habis digunting, diambil dalamnya. Mungkin ini ibu-ibu nih. Ya, jadi melankolis yang ekstrim, melankolis ekstrim yang udah kepepet, pencet odolnya susah, dilipat udah nggak bisa, dibuka. Kenapa? Karena ini semata-mata hasrat yang sempurna untuk sempurna habisnya. Ya. Sabun juga gitu tuh, sabun cair. Kamu pernah gini nggak? Pernah. Ya. Semua orang? Enggak gitu. Mas Lana nggak pernah. Dia isi air ini enggak. Pokoknya kalau udah habis sudah dibuang aja sama dia. Ya. Orang melankolis menganggap semua orang sama. Pencet odol dari bawah kah, sabunnya dikocok-kocok untuk bersihin sabun yang lengket-lengket. Ternyata enggak. Ya, dan respon kayak Kakung gini, saya sudah dapati banyak di training-training watak, dan kalau di kelompok melankolis mereka baru kaget. Wah, jadi nggak semua orang pencet dari bawah. Oh, nggak semua orang sabun itu dikocok-kocok gitu. Ya, jadi respon kayak gini nih terbiasa banget pada orang-orang melankolis. Ya. Sabun batang juga nih, kamu nggak pakai mandinya nggak pakai sabun batang ya? Kalau ada zaman dulu tuh sabun batang kalau dia udah kecil banget itu nggak langsung dibuang, dia tempel di sabun yang baru. Ini rata-rata orang melankolis begini. Kalau watak lain ya, kalau mau ngikutin hasratnya dibuang aja pakai sabun baru, nggak usah ditempel-tempelin. Tapi watak melankolis tuh begini ya. Wah, Bu Aisyah, saya wataknya bukan melankolis, tapi kok saya juga bisa kayak gini? Memang bisa, tapi bukan yang dasar, bukan yang asli, tetapi karena bisa saja karena terpengaruh oleh pasangan hidup kah, atau terpaksa ya. Kamu nggak pernah mandi pakai sabun batang ya? Pernah. Sampai habis? Ya kalau udah kecil lipat lain di nggak. Dia apa? Atau nggak inget ya? Nggak inget. Kamu soalnya pakainya sabun cair. Nggak, aku pakai sabun batang. Tapi kalau di rumah kan kalau udah dikit terus ada yang mandi orang lain mandi kan nggak tahu hilang. Karena kamar mandinya bareng-bareng ya. Iya. Kalau kamar mandi sendiri pasti ditempel. Ya. Dompet. Biasanya orang melankolis cenderung dia mengatur rapi dompetnya. Ya. Kalau Kakung saya tanya, rapi nggak? Dia bilang, aku nggak punya uang sih. Nggak ada uang, jadi nggak rapi. Emang nggak ada, jadi nggak ada. Ya, tapi kalau saya perhatikan dompetnya Kakung dibanding saudara-saudaranya yang lain, dia kertas aja, dimasukin kertas-kertas bon itu dia rapi. Ya, dia rapi di dalamnya gitu. Dibanding coba nanti kalau lihat dompetnya Mas Lanang, Mas Priyo, Jalur, Pagir, Kakung lah paling rapi. Ya, kenapa? Karena dari program dari otaknya itu meminta dia melakukan hal tersebut gitu. Mudah-mudahan nanti kalau sudah banyak uangnya. Tapi susah ya sekarang, uang nggak banyak di dompet ya. Mungkin di semua transaksi lewat kartu sekarang ya. Kartunya banyak lah kayak gini lah kartunya ya. Nah, kartumu udah banyak nggak? Kartu pelajar. Kartu mahasiswa. Oke. Nah, ini kelemahan watak melankolis ya. Mudah depresi jika hidup tidak teratur dan standar tidak terpenuhi. Ya, jadi kalau udah mulai nggak jelas waktu nih, jadwal nggak jelas, Kakung saya lihat mulai agak-agak tertekan nih. Jadwalnya nggak jelas, ya. Atau dia selalu setiap apa-apa selalu tanya jadwal. Ibu nanti ada acara nggak? Ibu nanti aku mau ikut lomba, ya tanggal sekian. Ibu ada acara nggak? Itu pasti dia harus tanya duluan. Kenapa? Supaya dia tidak stres. Ya. Terus ini juga kelemahan ini, membuang waktu dalam persiapan dan terlalu fokus pada yang detail. Ya. Nah ini tadi terlalu sering mengingat hal yang negatif, ya kan? Ya, tadi kita sudah lihat juga Kakung ya merasa ya saya nggak gitu, itu termasuk kelemahan dari watak melankolis, yaitu terlalu sering mengingat hal yang negatif. Kenapa? Karena dia terlalu hati-hati seperti orang melankolis ini ya. Mudah curiga terhadap orang lain. Kenapa? Ini juga wujud kehati-hatian, jadi nggak bisa langsung cun kalau ketemu orang lain langsung bisa akrab, atau suatu tempat juga nggak akrab ya, nggak langsung akrab. Pendiam, pemurung, kurang bersosialisasi, dan mudah sedih jika orang lain tidak terpenuhi. Ya, jadi kadang-kadang ya seperti tadi itu contohnya, adiknya laptopnya rusak, yang sedih dia sebetulnya ya, dan tampaknya tak seorang pun peduli ya. Nah ini kelemahannya nih Kakung nih. Yang mana yang paling sering muncul di Kakung?
mudah depresi, tapi nggak depresi. Nanti kalau ngomong depresi Mudah tertekan ini. Ya mudah tertekan. Ya, jadi mudah tertekan kalau apa? Kalau hidupnya nggak teratur gitu. Iya. Tapi kalau ada tutorial Tutorial kuliah, ah, kamu langsung panik ya? atau ada eh, kayak nggak tahu contohnya. Ayah bunda dan teman-teman ya, saya beberapa hari yang lalu Kakung juga datang sama saya. Ibu, nanti kalau ibu ngobrol sama aku ngomong apa ibu? Saya bilang, ya apa aja yang bisa kamu omongin. Makanya dia langsung nggak tahu contohnya. Ya, oke. Terus apa lagi yang muncul, yang sering muncul di kelemahanmu ini? Selain yang Terlalu pertama. sering mengingat hal yang negatif. Nah itu kamu rasa itu? Ya, apalagi kalau lagi mandi. Loh, maksudnya? Nggak tahu kalau mandi. Ah, Nggak tahu. Pasti ah. lebih sering ingat hal negatif waktu lagi mandi. Tentang, contohnya misalnya takut, Kayak ada beberapa hal lah pokoknya. tiba-tiba takut kebakaran Ya, gitu. atau ada aku habis ngelakuin sesuatu atau habis ngomong sesuatu terus ada orang ngomong apa gitu. Oh, jadi lebih sering tuh mengingat hal negatif pada saat mandi itu. Jadi kayak Iya. ada apa tuh? Suara-suara gitu atau? Atau tiba-tiba keinget aja. Oh, teringat pada saat mandi ya? Iya. Ya karena pada saat mandi itu kita kan karena rileks ya, kena air, ya gelombang otak jadinya gelombang rileks, jadi muncul semua tuh ya, muncul semua apa yang kamu takutkan atau kamu khawatirkan ya. Ini ya nggak pendiam. Membuang waktu dalam persiapan dan terlalu fokus yang pada Oh ini, itu ini. juga. Iya. Iya, membuang waktu dalam persiapan. Ya, Masih ingat kayak contohnya? kalau buat tugas atau buat laporan gitu pasti selesainya 1 hari sebelum karena masih nyari contoh dari teman-teman lain. Oh, karena Jadi- itu tadi membuang waktu ya. Karena mau detail tadi ya. Mungkin. Ya itu istilahnya karena mau detail. Makanya kamu jadinya lama ya. Ngambil keputusannya lama ya. Mungkin. Oke. Kalau ini yang di bawah? Pendiam, pemurung, kurang bersosialisasi. Iya. Iya. Kayak kemarin aku main sama temen, maksudnya ada satu teman dari kuliah nggak dekat, terus main sama temanku ini. Kalau aku main sama temanku yang deket ngomongnya asik-asik aja, kalau Ya. apa aja Terus? diomongin. Tapi kalau sama yang temannya Baru? temanku ini, ada teman-temanku ini ngomongnya yang seperlunya aja sih. Ya itu makanya kamu bener ya kurang bersosialisasi ini ya. Iya. Jadi kalau kamu bisa lebih lapang kalau ke temennya udah sangat sangat dekat gitu. Iya. Oke, ya. Pemurung ya benar pemurung. Iya. Iya. Kayaknya. Oke ya. Iya sih. Pendiam. Sebenarnya dia nggak diem, dia karena pemikir dia nggak diem, dia lagi ngomong sama dirinya sendiri. Ya, cuman nampaknya pendiam gitu. Ya, pemikir tuh begitu. Oke. Oke ya, sekarang kita bahas yang lain. Nah ini dia. Watak melankolis senang kepada orang yang serius, orang yang intelektual mendalam, dan orang yang berdiskusi dengan logis atau masuk akal. Ya tuh. Oh iya. Kalau kamu ini senang sama orang yang serius, ya Iya. Tapi kadang aku orangnya nggak selalu serius gitu kalau ngomong sama temen. gitu. Nggak tahu ya, kalau itu mungkin karena kebiasaan, karena sifat yang dibentuk karena lingkungan sih. Karena lingkunganmu, jadi kamu bisa juga nggak serius ya, bisa juga relax, bisa juga santai-santai gitu, bisa juga. Iya. Oke, ya berarti udah terbentuk dong kamu dong gitu, jadi nggak serius-serius amat ya. Oke, watak melankolis tidak senang kepada orang yang pelupa dan lambat, orang yang tidak teratur, orang yang berbohong, dan orang yang nggak jelas. Ini benar ya, orang yang nggak jelas, orang yang nggak jelas gitu, nggak tahu maunya apa gitu. Menurut kamu gimana nih? Kalau mungkin kalau benar nggak suka sama orang yang pelupa atau lambat, tapi aku sendiri lupa atau lambat. Gitu ya. Terus sama orang yang tidak teratur, aku juga nggak suka. Tapi kan aku juga nggak teratur, mungkin karena itu watak dari pragmatisnya sih. Oh. Jadi mungkin nggak teratur sedikit, aku langsung ya udah nggak usah lah. Ya karena kamu ada kombinasi dengan watak damainya ya. Iya, tapi sebetulnya ya ini benar ya, rasanya seperti ini ya. Iya. Ya nggak senang pada orang yang pelupa dan lambat, orang yang tidak teratur, orang yang berbohong, ya benar ya. Kamu nggak suka dibohongi? Iya. Ya iyalah ya. Iya, semua orang nggak suka orang berbohong ya, tetapi orang melankolis lebih nggak suka lagi. Ya, Aku tahu contoh keempat yang orang tidak jelas. Jaler. jalur nggak jelas. Waktu kecil. Tapi Oh, waktu kecil. Sekarang malah ini kamu. sama aja. Kasihan jalur waktu kecil emang nggak jelas. Apa kenapa nggak jelas? Nggak tahu sama menurutku. Maksudnya Ya kenapa menurut kamu dia nggak jelas? aku nggak tahu. Oh. Ayo kasih ini dong, kasih alasan kenapa kamu anggap jalur nggak jelas. Dia berisik. Berisik. Oh, kamu lebih senang yang ini ya, ketenangan, keheningan. Oke, ini Kakung, moto watak melankolis. Moto ini adalah sebuah frasa atau semboyan yang dijadikan patokan, ya.
Nah ini, saya suka belajar dengan cara yang benar. Ya, saya suka belajar dengan fakta dan angka, saya suka mengerjakan dengan detail, dan saya ingin orang berterus terang pada saya. Ya, Kakung ini saya suka belajar dengan cara yang benar. Ini Kakung selalu ingin belajarnya itu harus punya meja belajar. Kalau kakak-kakak yang lain nggak mesti dia. Ya, Lanang, Prio bisa pindah-pindah tuh dia belajar. Kalau Kakung dia harus punya meja belajar. Ya, makanya dia pasti harus di tempat yang benar gitu. Dan pasti hening ya, nggak boleh terlalu ribut. Kayaknya dia sebel sama kalau ribut berisik. Gitu kan, Kung? Iya. Iya, oke. Terus kalau cara belajar, misalnya kayak sekarang kedokteran, kan ada mahasiswa yang belajarnya dari PowerPoint-nya dosen, dari materi dosennya langsung. Tapi kadang kalau baca cuma dari PowerPoint-nya dosen kayak menurut maksudnya Nggak detail ya? ya mungkin gitu. Nggak detail, ya karena kan memang orang yang detail. Tapi mau belajar dari buku juga aku males. Oke, saya suka belajar dengan fakta dan angka. Ya, fakta dan angka. Jadi anak orang melankolis senang pakai fakta ya, atau senang pakai statistik biasanya. Ya, angka gitu. Dan selalu bertanya itu. Dari kecil itu Kakung dari kecil itu selalu bertanya, ya, kapan Bu? Kapan Bu? Gitu. Ya. Dan suka mengerjakan dengan detail ya, betul ya Kakung ya. Tadi kan kamu kasih contoh tadi ya. Dan di otaknya Kakung ini ya, dan juga termasuk otak melankolis yang lain, itu selalu ada pertanyaannya, kenapa? Kenapa begitu? Kenapa? Jangan kan kenapa yang lain ya, kalau misalnya Kakung ya, kamu ya tolong bantuin ibu misalnya ke ATM, terus dia akan tanya kenapa aku, itu selalu orang melankolis tuh begitu, mengapa gitu. Tapi nggak Ya? yang kayak gitu. Ih, kamu begitu selalu dari kecil tuh tanyanya Maksudnya kenapa. Kalau ke ATM atau mau nanya kenapa? Oh enggak, bukan, itu kan contoh aja. Waktu kecil tuh tolong kamu ke ATM, dia suka nanya kenapa aku, selalu nanya kenapa aku, kenapa nggak yang lain disuruh gitu. Pokoknya kalau disuruh gitu dia. Ya, harusnya contohnya kayak lebih kayak misalnya bisa ngajak aku ke Arion. Kalau Arion kan maksudnya luas apa yang harus dilakukan di sana, jadi mungkin itu daripada ke ATM yang ngambil atau nge-transfer. Ya, nah itulah contohnya itu. Ya, oke. Sekarang saya ingin orang berterus terang pada saya. Itu betul nggak? Hah? Gimana? Betul, kayaknya. Betul? Hah? Aduh, aku juga nggak ngerti nih maksudnya apa. Iya, kalau kamu seneng nggak kalau orang berterus terang sama kamu, nggak ngebohongin kamu kan tadi kan Iya, kamu iya. nggak suka, ya orang yang berbohong. Nah, ini moto kamu nih, ya. Oke, dan ya ini tips bagi orang tua yang punya anak melankolis ya. Apalagi kalau orang tuanya nggak belajar dan orang tuanya beda watak, mungkin gemes. Ya, makanya 3 saja nih tipsnya. Ajari agar lebih rileks dalam mengerjakan sesuatu, ya. Ajari untuk lebih sedikit terbuka, ya sedikit aja. Kenapa? Karena memang dia bukan orang yang terbuka, ya. Dan beri pemahaman mengenai perfeksionis bahwa tidak semua harus terlalu sempurna. Ya. Karena banyak sekali konseling-konseling yang bertanya pada saya baik online maupun ya ketemu muka, itu pasti dia berhadapan dengan anak yang melankolis yang mereka merasa kok ini anak gak suka sosialisasi ya, kok ini anak nantinya gimana ya, kok dia pendiam banget ya. Ya, dan saya pun punya anak seperti itu, tapi inilah watak melankolis yang mempunyai banyak kekuatan yang tadi dan tentu ada kelemahannya tentunya. Ya, tips kita cuma 3 itu tadi. Ajari lebih rileks dalam mengerjakan sesuatu, ajari untuk lebih sedikit terbuka apapun itu, ya, dan beri pemahaman bahwa perfeksionis itu tidak semuanya harus terlalu sempurna. Oke.